Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri pendalaman Alkitab kita dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah penyebab bencana alam, Allah atau setan. Apa kata Alkitab tentang angin puting beliung, topan, banjir, gempa bumi, dan berbagai bencana alam lainnya? Apakah Alkitab memberikan jawaban mengapa dunia kita ini dipenuhi dengan kekacauan dan penderitaan akibat fenomena alam? Dan pertanyaan yang terpenting, siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk semua fenomena alam yang terjadi ini? Malam hari ini kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan mengungkapkan kepada kita jawaban untuk pertanyaan siapa yang bertanggung jawab untuk bencana alam yang terjadi ini. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk membagikan link YouTube dan Facebook Cornelius Media, dan saudara dapat juga menuliskan komentar saudara di kolom komentar selama acara ini berlangsung. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada saat ini adalah Pendeta Edwin Lumawir, Magister Teologi, telah menikah dengan Ibu Selvi Rorimpandey, SPC, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, Tamariska dan Charlie Lumawir. Hamba Tuhan ini telah memiliki pelayanan di dalam gereja Masih Advent Hari ke-7 selama 24 tahun. Dan jabatan pelayanan saat ini dipercayakan oleh gereja sebagai Direktur Departemen Pelayanan Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Dan kecintaan hamba Tuhan ini akan pelajaran Alkitab dan juga pengalamannya di dalam pelayanan akan sangat menolong saudara dan saya untuk melihat tema yang kita angkat pada malam hari ini. Dan mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta. Selamat malam, Pendeta Taliwongso. Ya, terima kasih Pendeta di tengah-tengah kesibukan boleh datang ke studio kami dan mau berbagi. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pendeta, dan kita sudah tidak sabar untuk menggali lebih dalam tema atau topik yang kita angkat pada malam hari ini. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita, Pendeta Edwin Lumawir, masih di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan untuk terjadi pertumbuhan iman. Dan topik yang kita angkat pada malam hari ini bagi saudara-saudara yang baru bergabung adalah penyebab bencana alam, Allah atau setan. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci sebagai tuntunan kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta Roh Kudus yang akan memberikan penerangan ketika kita akan membahas topik yang sangat menarik pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertahta dalam kemuliaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, sehingga kami semua diberikan lagi kesempatan untuk mempelajari dan mendalami firman-Mu. Saat ini ketika kami akan mempelajari topik yang sangat menarik ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami, agar kiranya kami dapat melihat kebenaran lewat pertanyaan-pertanyaan diskusi yang akan kami jalani. Urapan Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Edwin Lumawir, yang akan menuntun diskusi pada kesempatan ini. Bersama-sama dengan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci dan saya mengajak saudara-saudara
untuk membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Wahyu pasal 8 ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 8 ayatnya yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Demikianlah pembacaan kitab suci yang merupakan pengantar bagi kita sebelum kita masuk lebih dalam kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita angkat pada kesempatan ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Lumawir. Apakah Allah yang mengirimkan bencana alam seperti angin topan, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya? Jadi pertanyaannya adalah, apakah Allah yang bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa fenomena alam yang saya sebutkan tadi? Bagaimana tanggapan pendeta melihat hal ini? Meskipun sering Tuhan itu dipandang penyebab malapetaka yang terjadi di dunia ini yang sangat mengerikan. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Tuhan tidak sibuk dengan membuat tofan di sebelah sana merenggut banyak orang. Tidak sibuk dengan membuat gelombang laut yang tinggi, membuat banyak orang, ribuan orang meninggal. Sebaliknya, Allah itu pemberi hidup. Alkitab berkata, karena langit akan lenyap seperti asap, dan bumi akan menjadi tua seperti pakaian, dan mereka yang diam di dalamnya akan mati dengan cara yang sama. Tetapi keselamatanku untuk selama-lamanya dan kebenaranku tidak akan dihapuskan. Ini dalam Yesaya 51 ayatnya yang ke-6. Sangat jelas sekali. Ayat ini memberikan pernyataan yang sangat berbeda. Tuhan tidak merancang bencana, itu bukan pekerjaannya. Tapi Allah itu penyelamat. Bahkan kalau kita lihat dalam buku Perjanjian Baru, pada waktu Yesus sebagai Allah yang telah menjelma sebagai manusia, dia datang di dunia kita ini, dia tidak menyakiti banyak orang. Bahkan dia menyembuhkan orang banyak, dia membantu orang banyak. Dan itu jelas dalam buku Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-56, Yesus berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk menghancurkan hidup manusia, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Yesus pun berkata di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-32, banyak pekerjaan yang telah aku tunjukkan kepadamu dari Bapakku. Untuk pekerjaan mana kamu melempari aku dengan batu? Lebih jelas lagi dalam Matius 18 ayat 14. Bukanlah kehendak Bapamu yang di sorga bahwa salah satu dari anak-anak kecil ini binasa. Jelas sekali ini. Tuhan merencanakan kehidupan dan kebahagiaan buat umat manusia di kolong langit ini. Dia sangat merindukan agar putra-putri yang pernah lahir di dunia ini dari Adam sampai sekarang ini menikmati harumnya bunga. Bukan untuk bau busuk mayat yang banyak yang meninggal di sekitar kita. Bahkan di daerah tropis seperti kita ini ada buah-buah yang lesat dan segar. Itu yang ia rindukan agar kita puas. Bukan kelaparan di mana-mana. Lebih daripada itu, Tuhan telah menciptakan satu sirkulasi udara yang segar di dunia kita ini. Air minum yang enak, sejuk. Tapi oleh karena dosa, membuat terjadi banyak polusi, udara menjadi kotor. Jadi jelas sekali bahwa Allah tidak mengirim bencana alam di dunia ini. Dan Allah pun tidak bertanggung jawab untuk peristiwa ini. Baik, terima kasih pendeta ya. Jadi dasar yang sudah diletakkan oleh narasumber kita di pertanyaan pertama ini adalah Allah itu adalah pemberi segala sesuatu yang baik. Ya, begitu ya pendeta. Allah itu pemberi segala sesuatu yang baik dan Yesus ketika dia datang pun dia menyediakan segala sesuatu yang baik. Sehingga kita sudah membangun sebuah dasar bahwa bencana alam bukan berasal dari Allah dan Allah tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang menimpa dunia kita. Nah sekarang kita tiba kepada pertanyaan selanjutnya. Kalau kita melihat mengapa sepertinya bencana alam yang terjadi ini semakin lama semakin menghancurkan dampaknya, semakin destruktif. Nah kira-kira apakah Alkitab punya informasi yang bisa dibagikan
kepada pemirsa sekalian, mengapa fenomena ini terjadi? Semakin lama semakin destruktif, semakin menghancurkan bencana-bencana alam yang terjadi ini. Bagaimana tanggapan pendeta sehubungan dengan hal itu? Mari kita kembali ke buku Kejadian. Kita tahu bersama Adam dan Hawa berdosa dan membawa konsekuensi alami ke bumi ini. Dan itu dicatat dalam Kejadian 3:17. Dan kepada Adam, dia atau Allah berfirman, karena engkau telah mendengarkan suara istrimu dan telah memakan buah dari pohon yang aku perintahkan kepadamu dengan mengatakan jangan memakannya. Terkutuklah tanah untuk demimu. Dalam duka cita haruslah engkau memakannya seumur hidupmu. Sangat jelas sekali. Adam itu membuat pilihan yang salah. Membawa konsekuensi yang jahat bagi dunia ini. Dan itu dilanjutkan dari keturunan Adam selanjutnya. Sehingga kita tahu bersama dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Akhirnya Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Oleh karena kejahatan manusia sudah begitu hebat. Kita tahu bersama dalam Kejadian 7:11 jelas dikatakan di sana. Tuhan membuka semua mata air sehingga akhirnya bumi ini semuanya tergenang dengan air. Tidak ada satupun manusia yang diselamatkan selain Nuh dan keluarganya. Itu membuat aktivitas gunung berapi yang hebat. Sehingga membuat lapisan-lapisan bumi keluar daripada jalur yang Tuhan rencanakan. Akhirnya panggung dunia kita ini menjadi gampang untuk gempa bumi. Bahkan semakin tua dunia ini, bencana alam semakin banyak datang. Itulah yang terjadi. Kenapa bencana alam semakin terjadi? Karena dunia semakin tua. Kejahatan semakin bertambah seiring dekatnya akhir dunia ini. Tapi tentu saja walaupun kita melihat peristiwa ini terjadi, tapi Tuhan masih tetap berusaha untuk melakukan penyelamatan, pertolongan, dan penyembuhan. Itu juga hal yang positif yang bisa kita lihat terjadi. Walaupun benar bahwa bencana alam semakin lama semakin menghancurkan, tetapi Tuhan tetap ada di sana. Bukan begitu pendeta ya? Ya jelas sekali. Walaupun dunia ini semakin jahat, tapi Tuhan si pemberi hidup ini punya rencana yang baik bagi dunia yang berdosa ini. Bagi orang yang benar-benar mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya, nah tadi kalau sudah disampaikan bahwa Allah itu adalah pemberi semua hal-hal yang baik. Ya. Nah jika demikian, jika bukan Allah yang mengirimkan bencana alam, siapa yang menyebabkan ini semua? Sekaligus juga yang tokoh yang bertanggung jawab untuk semua penderitaan akibat dari fenomena alam yang terjadi ini. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Kalau bukan Tuhan, Ya. tentu ada yang lain. Benar. Di dunia modern ini, banyak orang tidak percaya lagi kalau ada iblis. Tetapi sangat jelas, Yesus berkata dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-18, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Yesus memberikan penjelasan yang tepat sekali yang dicatat oleh buku Lukas, bahwa itu setan itu, dia datang jatuh seperti kilat dari langit. Lalu kita baca di dalam Yesaya 14 dan Yeskiel 28, setan ini adalah satu malaikat yang suci yang dekat dengan Tuhan. Dia berada di sebelah kanan Allah di sorga. Tetapi dia memberontak melawan Tuhan dan akhirnya dia diusir dari sorga. Ini dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Maka naga besar itu diusir, ular tua itu yang disebut iblis dan setan yang menipu seluruh dunia, ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dibuang bersama-sama dengan dia. Jelas sekali di dalam Yohanes 8 ayat 44 Yesus berkata, iblis adalah pembunuh sejak semula dan bapa segala pendusta. Alkitab begitu jelas, bahkan Yesus begitu jelas memperkenalkan siapa penyebab bencana di dunia ini. Setan. Dia menipu seluruh dunia ini. Coba melakukan segala sesuatu untuk memperdaya manusia. Sehingga seringkali membuat orang tidak percaya bahwa setan itu ada.
Tapi begitu jelas dalam Wahyu 12 ayat 12. Celakalah penduduk bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan amarah yang besar. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayatnya yang ke-12. Jadi benar-benar dikatakan oleh Yesus bahwa penyebab segala suatu bencana alami adalah apa? Adalah setan. Malaikat yang suci dekat dengan Allah tapi akhirnya dia memberontak. Mari kita lihat dalam kisah perjanjian lama tentang Ayub. Pada waktu ini setan ini mengadakan perjalanan, dia ketemu dengan Tuhan. Lalu mereka bercakap tentang Ayub, tokoh Alkitab yang setia. Lalu setan katakan, kenapa ia setia? Karena Tuhan telah memberkati Ayub. Tuhan katakan, mari kita lihat apakah dia setia atau tidak. Saya serahkan ia kepadamu. Ayub diizinkan oleh Allah dicobai oleh setan. Bayangkan, dia merenggut semua milik daripada Ayub. Anak-anaknya, ternaknya, kekayaannya. Kehilangan segala sesuatu, bencana menimpa keluarga Ayub ini. Di sini mengungkapkan kepada kita bahwa siapa setan itu sebenarnya. Penyebab dari segala kejahatan yang ada di atas dunia ini. Jadi bukan Allah yang mengirim bencana alam. Setanlah yang menyebabkan semua malapetaka ini. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, ada masih beberapa pertanyaan yang kita akan coba gali. Pendeta, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIG, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang dasar-dasar Alkitabiah yang menyatakan bahwa segala sesuatu hal yang baik berasal dari Allah dan setan adalah penyebab semua kekacauan, fenomena alam yang merusak kehidupan manusia. Baik, kita akan coba masuk melanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang penting selanjutnya. Pendeta, kita lanjutkan pertanyaan kita. Nah, tadi pendeta sudah mencoba membangun dasar bahwa bukan Allah tetapi setan yang menyebabkan semuanya ini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, mengapa Allah memberikan izin bagi setan untuk melakukan pekerjaan pemusnahannya? Kalau memang setan yang menyebabkannya, mengapa sepertinya Tuhan memberikan izin supaya ini terjadi? Bagaimana tanggapan Alkitab sehubungan dengan hal ini? Ini pertanyaan yang cukup menantang. Ya. Pemirsa Cornelius Media, ini pertanyaan yang penting dan harus hati-hati untuk menjawabnya. Ya. Kenapa Allah mengizinkan pemusnahan itu dilakukan oleh setan? Mari kita lihat apa yang dibuat oleh setan pada waktu dia menipu Hawa. Dan akhirnya melalui dia membawa Adam juga jatuh di dalam dosa. Terjadi sesuatu yang sangat mengerikan oleh karena dosa. Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, oleh karena Adam dan Hawa telah memilih mengikut setan, setan mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Dan mengatakan bahwa ia adalah penguasa dunia ini. Itu dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Setan berabad-abad berperang melawan Tuhan untuk mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Dia penguasa. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 16, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa dia adalah penguasa yang sah di dunia ini? Itu anggapan daripada setan tentang dunia ini. Tidak tahukah kamu bahwa kepada siapa kamu mempersembahkan dirimu sebagai budak untuk ditaati? Kamu adalah hamba yang kamu taati. Apakah dari dosa yang membawa kematian atau dari ketaatan yang membawa kebenaran?
Tuhan telah memberikan 10 perintah sebagai aturan agar hidup kita boleh bahagia saat Dia menciptakan dunia ini. Dan Dia rindukan agar hukum-hukum ini ada dalam hati kita dan menjadi satu kehidupan kita. Namun banyak orang memilih untuk mengabaikan tawaran kehidupan yang Yesus berikan. Mereka memilih hidup di luar kehendak Tuhan. Dengan melakukan itu, mereka mendukung, menguatkan bahwa setanlah yang sudah menjadi pemilik dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa situasi ini hanya akan bertambah buruk seiring berjalan dengan waktu. Sangat jelas dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 13, di akhir zaman, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Pemirsa di rumah, saat pria dan wanita melepaskan diri dari perlindungan Allah, mereka tunduk pada kebencian setan yang menghancurkan. Tuhan itu adalah kasih. Karakternya tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan Dia adil. Oleh karena karakternya sendiri mencegah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi manusia memilih untuk mengikut setan dan bebas melakukan hal-hal yang jahat. Jelas sekali dikatakan di sini. Dan malapetaka yang menimpa bumi dan menghancurkan kehidupan, kita bisa melihat seperti apa dosa itu. Seperti apa kehidupan ketika setan punya jalannya sendiri. Mari kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 18. Di sana berbicara tentang anak yang hilang. Jadi pada waktu kebosanan muncul daripada anak ini, anak yang bungsu ini, dia melihat seolah-olah di luar rumah dari papanya ini ada tempat yang lebih bahagia daripada tinggal dengan papanya. Dia mengambil keputusan untuk meminta warisannya dan akhirnya dia meninggalkan rumah dan mencari jalannya sendiri. Tidak sesuai dengan apa yang dirindukan oleh ayahnya. Kita tahu bersama akhir cerita ini. Dia bersenang-senang dengan orang karena ia banyak uang. Menikmati kesenangan banyak sahabat. Tapi pada waktu uangnya habis, sahabat dunianya meninggalkan dia. Akhirnya dia berpikir bahwa ternyata di luar rumah bapaknya ada banyak kesenangan yang menipu. Kesenangan yang sementara tapi itu membawa kepada satu penderitaan dan malapetaka dalam hidupnya. Dan akhirnya dia memilih untuk kembali ke rumah bapaknya karena di sana dia merasakan kebahagiaan yang lebih baik. Walaupun dia berpikir tinggal menjadi hamba daripada ayahnya. Berbicara tentang mereka yang memilih untuk mengikut setan, Tuhan berkata, sangat jelas sekali di dalam Ulangan 31 ayat 17. Aku akan meninggalkan mereka dan aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Dan mereka akan dimangsa. Dan banyak malapetaka dan kesusahan akan menimpa mereka. Sehingga mereka akan berkata pada hari itu, bukankah malapetaka ini menimpa kita karena Allah kita tidak ada di antara kita. Ini pesan yang sangat indah yang bisa kita ambil dari musibah dan bencana alam. Diizinkan oleh Allah tapi penyebabnya adalah setan. Tapi setelah kita melihat bencana alam ini oleh karena kita mengikut setan, maka itu akan membuat kita akhirnya mencari Tuhan. Kenapa Allah mengizinkan itu? Karena melihat akibat daripada pilihan yang salah dan memberikan kesempatan agar manusia itu boleh kembali kepada Allah. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa oleh karena manusia lebih memilih untuk hidup di bawah kehendak setan, sehingga Tuhan izinkan penderitaan melalui bencana alam agar manusia melihat inilah akibat-akibat apabila memilih setan daripada Allah. Sehingga ketika merasakan akibat-akibat sama seperti perumpamaan anak yang hilang tadi, pada akhirnya manusia akan sadar dan akan lebih memilih Tuhan. Apakah itu yang pendeta ingin sampaikan? Ya Tuhan, benar. Oke. Baik. Terima kasih pendeta. Dan kita masih ada pertanyaan lagi sehubungan dengan penyebab dari bencana alam ini. Jika setan penyebab semua kesengsaraan ini, kita tahu bahwa dia itu adalah makhluk yang diciptakan Allah sebelum dia memberontak. Nah, banyak orang yang menuntun kepada kesimpulan bahwa setan penyebab bencana.
dan setan diciptakan oleh Allah di sorga. Apakah ini berarti bahwa Allah lah yang menciptakan setan, Allah lah yang bertanggung jawab pada akhirnya oleh karena dialah yang menciptakan setan? Bagaimana pendeta melihat keberatan-keberatan ini? Kita tahu bersama seperti penjelasan dari awal, setan ini kan namanya Lucifer, dia Ya. berada di sebelah kanan Allah. Ya. Dan dia adalah malaikat yang spesial yang diciptakan oleh Allah. Tapi jelas sekali komunikasi yang diberikan Allah melalui kitab Yesaya dan Yeskiel. Setan atau Lucifer ini sebelum dia menjadi setan, dia hidup di sorga dan akhirnya dia menjadi salah satu ciptaan Allah yang memunculkan kesombongan. Ya. Dia ingin menjadi seperti Allah. Menyebabkan dia memberontak melawan Tuhan dan akhirnya menentang Allah untuk supremasi. Dan Alkitab sudah jelaskan seperti yang kami katakan tadi, dia dibuang dari sorga dan datang ke bumi di mana ia mencobai seorang pria dan wanita yang sempurna untuk berbuat dosa. Ketika mereka melakukannya, mereka membuka pintu air kejahatan ke dunia ini. Jadi setan atau Lucifer ini memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan karakter Allah. Seperti kata sombong tadi. Dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Ya. Dan dia datang di dunia ini mencobai nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan mereka juga memilih untuk mengikut setan dan tidak melakukan kehendak Allah. Ya, jadi di sini bukan oleh karena Allah menciptakan dia dengan kelemahan itu, tapi oleh karena dia memilih. Ya, tadi pendeta sampaikan, karena sesungguhnya ketika diciptakan dia itu maha sempurna. Begitu yang pendeta sampaikan. Nah pendeta, jikalau memang ini semua dimulai di sorga, ya, pemberontakan ini dimulai di sorga seperti yang pendeta sudah sampaikan tadi. Mengapa Allah tidak langsung pada waktu itu saja membinasakan iblis sejak dia memberontak di sorga? Mungkin ada orang-orang atau pemirsa yang bertanya-tanya akan hal ini. Mengapa iblis tidak dibinasakan oleh Allah sejak dia memberontak pada waktu masih di sorga? Apa kata Alkitab sehubungan dengan hal ini pendeta? Ya, kita semua manusia hampir sama. Ya. Pada awalnya saya berpikir bahwa kenapa Allah tidak membunuh saja ini Lucifer sebelum dia datang ke dunia kita. Ya. Atau kenapa Allah tidak membunuh saja Adam dan Hawa yang telah melakukan dosa saat itu seperti kata Tuhan engkau akan mati. Kenapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Atau apakah Allah tidak bisa mengendalikan itu? Pemirsa di rumah, Tuhan bisa saja menghancurkan setan ketika ia memberontak di sorga. Tuhan bisa saja menghancurkan Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan memulai awal yang baru. Namun dia tidak melakukan itu. Karena dia akan memerintah dari sudut pandang kasih, bukan oleh karena kekuatan. Kalau seandainya Tuhan lakukan itu, pasti para malaikat di sorga dan di bumi akan ketakutan melayani dia. Bukan karena cinta. Tuhan mengizinkan itu agar cinta bisa berkembang. Cinta harus beroperasi berdasarkan prinsip kebebasan untuk memilih. Tanpa kebebasan untuk memilih, tidak akan ada cinta sejati. Tuhan memilih untuk menjaga kebebasan kita dan memerintah dengan kasih. Dia memilih untuk membiarkan setan dan dosa itu dijalani. Dia mengizinkan itu terjadi di dunia kita ini. Dia membiarkan semuanya itu. Untuk kita bisa membuat pilihan dan berubah memilih mengasihi Tuhan. Allah tidak membinasakan setan dan Adam dan Hawa oleh karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Karena ia ingin melihat bahwa pilihan mereka itu salah, diberikan kebebasan dan akhirnya akan kelihatan di mana benar dan salah dalam peristiwa ini. Ya, baik. Terima kasih pendeta, sangat menarik diskusi kita dan tentu masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan coba kita gali ke depan. Tapi pemirsa di rumah, sebelum kita akan melanjutkan topik yang kita angkat pada malam hari ini, penyebab bencana alam, Allah atau setan, kita akan melihat pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di program DIK, Depth Insight Growth, dan saudara-saudara yang baru bergabung, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah penyebab bencana alam, Allah atau setan. Bersama dengan narasumber kita, Pendeta Edwin Lumawir. Baik Pendeta, terima kasih, sejauh ini kita sudah belajar begitu banyak kebenaran dari Alkitab tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah penghakiman Allah. Apakah Allah menghukum orang berdosa melalui bencana alam? Apakah ini ada informasi di dalam Alkitab sehubungan dengan hal ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Beberapa orang secara keliru berpikir bahwa Tuhan selalu mengirimkan malapetaka untuk menghukum orang berdosa. Ini tidak benar. Tidak benar ini. Bencana yang terjadi oleh karena orang berdosa. Contoh peristiwa yang terjadi tsunami di Aceh, apakah semuanya meninggal di sana orang berdosa? Ada informasi dalam Alkitab bagaimana Yesus mengomentari tindakan kekerasan dan bencana alam yang terjadi di zamannya. Pemirsa di rumah bisa lihat itu di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Kami rindu membacakan ayat ini. Pada waktu itu ada beberapa orang menceritakan kepadanya tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan korban mereka. Dan Yesus menjawab kepada mereka, seandainya kamu orang Galilea ini lebih berdosa daripada orang Galilea lainnya, karena mereka mengalami hal-hal seperti itu, saya katakan tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa. Atau 18 orang yang ditimpa menara Siloam dan membunuh mereka. Apakah kamu mengira bahwa mereka adalah orang-orang berdosa di atas semua orang yang tinggal di Yerusalem? Saya katakan tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa. Ternyata di zaman Yesus ada bencana alam yang terjadi. Menara Siloam itu dia jatuh dan menimpa beberapa orang dan banyak meninggal. Dan Yesus pastikan bahwa di antara mereka ada yang tidak berdosa. Hal-hal ini terjadi karena di dunia yang penuh dengan dosa ada malapetaka dan kekejaman yang tidak akan terjadi di dunia yang sempurna. Ini tidak berarti bahwa setiap orang yang meninggal dalam bencana tersebut adalah orang berdosa. Juga tidak berarti bahwa Tuhan menyebabkan bencana tersebut. Jadi bencana-bencana yang terjadi, topan, tsunami, gempa bumi yang merenggut banyak orang itu bukan menghukum orang yang jahat. Tapi itu akibat oleh karena dosa. Akibat oleh karena dunia yang sudah tua ini. Sehingga baik orang jahat maupun orang benar menjadi korban. Baik, terima kasih Pendeta. Tapi mungkin ada yang bertanya sehubungan dengan kasus Sodom dan Gomora, ya, api dari langit, dan Alkitab mengatakan bahwa Allah yang membinasakan. Bagaimana Pendeta melihat contoh kasus ini? Ataukah mungkin ini ada hal yang khusus untuk kasus Sodom dan Gomora? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Kalau kita baca di dalam Yudas 7, Alkitab berkata sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitar mereka dengan cara yang serupa dengan ini. Setelah menyerahkan diri mereka pada pencabulan dan mengejar daging asing, ditetapkan sebagai contoh menderita pembalasan api abadi. Jadi memang Sodom dan Gomora itu spesial oleh karena benar-benar itu tindakan Allah. Tindakan Allah oleh karena kehidupan seantero di kota Sodom dan Gomora itu sudah sangat jahat sekali. Sehingga Tuhan melihat pengaruh mereka akan mempengaruhi kota-kota yang lain dari apa yang mereka buat kalau Tuhan tidak bertindak. Sehingga Tuhan membiarkan penghakimannya dijatuhkan atas Sodom dan Gomora sehingga banyak orang lain dapat diperingatkan. Ini tidak berarti bahwa ketika gempa bumi atau angin puting beliung atau tsunami seperti contoh terjadi di Palu, tsunami terjadi di Jepang, itu bukan karena murka Allah. Tapi itu oleh karena akibat-akibat dosa manusia dan itu oleh karena setan ada di balik semuanya itu. Bahkan dikatakan di sini beberapa orang berpendapat bahwa bencana alam mungkin merupakan awal dari penghakiman Allah kepada orang fasik.
Seseorang seharusnya tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa orang berdosa menerima konsekuensi dari pemberontakan mereka melawan Tuhan. Tetapi kita tidak dapat menghubungkan bencana tertentu dengan pembalasan ilahi terhadap orang berdosa atau dosa tertentu. Jadi kita tidak bisa hubungkan itu. Bahwa tiap kali ada bencana, oh itu oleh karena orang-orang yang ada di situ sudah berdosa sama seperti Sodom dan Gomora. Karena dikatakan dalam Lukas 10 ayat 12 sampai 15, Yesus berkata bahwa dalam penghakiman terakhir akan lebih dapat ditoleransi bagi beberapa mereka yang dihancurkan di Sodom daripada mereka yang menolak undangannya untuk keselamatan di kota-kota yang tidak dihancurkan. Ya, benar. Jadi walaupun benar ada Sodom dan Gomora, tetapi tidak selalu, tidak selamanya bencana yang kita lihat di zaman kita ini bahwa itu bukti Tuhan sementara menghukum orang-orang tertentu oleh karena dosa-dosa tertentu. Baik, terima kasih pendeta. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah dari sudut pandang korban. Ya, kita sudah melihat ini dari segi pandangan Alkitabnya. Nah sekarang mengapa begitu banyak korban yang berjatuhan? Allah itu maha kuasa, tetapi sepertinya di tengah-tengah bencana ini orang mempertanyakan, sepertinya Allah itu tidak hadir untuk melindungi di dalam peristiwa bencana alam. Sehingga banyak orang yang tidak berdosa menjadi korban. Bagaimana pendeta melihat dan menjawab keberatan ini? Di mana Tuhan ketika semuanya ini terjadi? Ya. Bukankah orang baik berdoa untuk keselamatan? Dalam Yeremia 23 Alkitab berkata, apakah aku Tuhan yang dekat, firman Tuhan, dan bukan Tuhan yang jauh? Mari kita lihat sisi dari Yesus Kristus. Anak Allah yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Anak Allah tidak tinggal jauh dari penderitaan. Dia menderita dengan orang yang tidak bersalah. Bahkan dia adalah contoh yang klasik dari penderitaan orang yang tidak bersalah. Dia orang yang benar, orang setia, tapi dia menderita. Faktanya sejak awal dia hanya melakukan kebaikan. Dia menerima konsekuensi dari pemberontakan kita terhadap dirinya. Dia tidak menjauh, dia turun ke dunia ini dan menderita dalam penderitaan kita. Tuhan sendiri mengalami rasa sakit yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan saat dia mati di kayu salib. Dia menanggung rasa penderitaan ini oleh karena dosa-dosa kita. Jadi ketika bencana terjadi, poin sebenarnya adalah bahwa itu bisa terjadi pada siapapun atau di mana saja atau kapan saja. Hanya karena Tuhan adalah kasih, maka satu detak jantung mengikuti detak jantung yang lain, dia memberi hidup dan cinta untuk semua orang. Setiap hari miliaran orang bangun dengan udara yang segar, matahari, makanan yang lesat, makanan yang nyaman. Karena Tuhan adalah kasih, dia menyerahkan berkat. Namun ada banyak juga bencana-bencana yang terjadi dan itu menimpa kepada semua orang. Baik orang yang setia maupun yang tidak setia. Roma 13 ayat 11. Sekarang saatnya untuk bangun dari tidur karena sekarang keselamatan kita lebih dekat daripada ketika pertama kali kita percaya. Jadi sangat jelas sekali Pendeta Taliwongso bahwa kenapa banyak korban berjatuhan? Kenapa Tuhan tidak menghentikan korban jatuh dalam peristiwa malapetaka itu? Karena itulah akibat dosa, tapi Tuhan telah memberikan contoh. Yaitu Yesus Kristus. Dia datang di dunia ini, walaupun dia benar, tapi dia juga menderita. Jadi penderitaan itu adalah bagian dari dunia, karena dunia kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Ya, dengan kata lain tidak ada orang yang kebal terhadap yang namanya penderitaan. Itulah sebabnya orang benar sekalipun bisa menjadi korban dari bencana alam. Oleh karena anak Allah sendiri ketika dia datang ke atas dunia ini, dia juga menderita. Baik, terima kasih pendeta, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita malam hari ini. Dan saya percaya kita semua, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang membatasi kita, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan ini. Untuk poin yang paling terakhir sebagai juga kesimpulan dan memberikan pengharapan. Kira-kira apakah Alkitab memberikan pengharapan di masa depan tentang akhir dari segala ancaman bencana alam yang kita lihat ini? Apakah Alkitab menyediakan pengharapan bagi kita? Bagaimana pendeta melihat hal ini?
malapetaka dan malapetaka yang melanda dunia kita menjadi pengingat bahwa dunia yang kita tinggal sekarang ini penuh dengan dosa. Sakit, kebencian sesama manusia, ada rasa takut, tragedi yang tak bisa tertahankan. Tapi Yesus telah berjanji bahwa Dia akan datang untuk menyelamatkan orang di dunia yang sudah hancur ini. Allah berjanji untuk menyelamatkan kita. Dalam Nahum 1:9, Allah berjanji untuk menjadikan segala sesuatu baru. Bahwa dosa tidak akan pernah bangkit lagi. Kita lihat ini ayat yang begitu indah. Dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4, Alkitab berkata di sana. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, sekarang tempat kediaman Allah ada bersama manusia. Dan Dia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan Tuhan sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Tuhan mereka. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian atau perkabungan atau tangisan atau rasa sakit. Karena tatanan lama telah berlalu. Di tengah-tengah malapetaka bencana yang sudah jadi ini. Walaupun penyebabnya itu bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi kita. Kita bisa memiliki pengharapan. Tetap setia kepada Tuhan. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, ada dunia yang baru. Tatanan yang baru. Dan Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Di sana tidak ada lagi bencana alam. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada perpisahan di sana. Dan itu sangat membanggakan saya waktu belajar firman Tuhan ini. Saya sudah sangat rindu untuk meninggalkan dunia yang sudah tua ini. Saya sudah sangat rindu Yesus datang di awan-awan. Membawa kita ke tempat dunia yang pertama kali yang Ia telah ciptakan buat Adam dan Hawa. Dan itu akan menjadi warisan kita apabila kita setia sampai Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta, dan kami undang pendeta Edwin Lumamir untuk berdoa bagi pembahasan kita malam hari ini dan juga doakan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Disilakan pendeta. Kita berdoa. Sungguh dunia ini begitu banyak malapetaka. Bencana silih berganti. Kejahatan bertambah-tambah. Bahkan itu bisa merenggut keluarga kami sendiri. Mengambil nyawa orang yang kami cintai. Dan kami menyadari dunia ini semakin jahat oleh karena pilihan mereka mengikut setan. Dan ada banyak orang yang benar menderita oleh karena kejahatan dunia ini. Bahkan seringkali kami mengalami itu sendiri. Sakit dan penderitaan. Tidak lepas dari kehidupan kami umat Allah. Tuhan, kami sudah capek di dunia yang berdosa ini. Kami sudah lelah dengan keadaan dunia yang semakin jahat ini. Kami sangat merindukan Yesus datang menjemput kami. Agar kami boleh bebas dari malapetaka-malapetaka bencana ini. Dan hidup di dunia yang baru. Dan di sana tidak ada lagi malapetaka. Tuhan kiranya memberkati pemirsa Cornelius Media yang setia. Dalam perjalanan di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang mendapatkan malapetaka oleh karena kejahatan. Biar Tuhan berikan mereka ketabahan dan kekuatan mengalami ini. Sehingga benar-benar apapun yang terjadi dalam hidup ini tak dapat merebut kami dari kasih Yesus. Tuhan terus memberkati Cornelius Media dalam pelayanan-pelayanan rohani. Hamba Tuhan, Pendeta Taliwongso diberkati dalam pelayanannya. Keluarga, sehingga benar-benar program ini akan lebih maju. Membuka wawasan kami untuk mengenal siapa Tuhan kami. Membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh setia
di dunia yang jahat ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah ini. Ini bukan satu kebetulan, tapi semuanya oleh karena kasih dan rancangan Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Edwin Lumawir. Terima kasih Pendeta yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati Pendeta dan keluarga di dalam pelayanan. Dan saudara-saudaraku, jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara-saudari untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.